Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Di kehidupan sehari-hari itu kita nggak lepas dari etika, tata krama, dan sopan santun. Semua itu sangat penting karena mencerminkan kepribadian kita. Etika, tata krama, dan sopan santun adalah hal yang terpenting dari kepribadian kita yang ditanamkan dari kecil, dan itu dimulai dari didikan orang tua, juga pengaruh dari lingkungan. Jadi kita harus tahu apa itu etika, apa itu tata krama, dan apa itu sopan santun. Sebenarnya hampir sama, cuma ada sedikit perbedaannya. Nah, kalau etika adalah pedoman dalam bergaul yang menyangkut perilaku, adat, dan kebiasaan supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya gini, ada etika mengantri. Jadi kalau kita mengantri sebaiknya tidak menyerobot. Kita harus sabar menunggu giliran, jangan marah-marah. Lalu etika makan. Etika makan tuh gini, misalnya kita batuk atau bersin atau seringnya kan keselak. Jangan kita di depan makanan, apalagi kalau kita tidak makan sendiri ya, makan bersama-sama itu sebaiknya kita kesampingan wajah ditutup dengan tisu atau kita keluar dari kursi entah ke toilet atau kemana kita batuk bersin atau apapun. Dan dalam cara mengambil makanan pun juga sebaiknya kalau di adat kita orang Indonesia itu yang lebih tua dulu mengambil dan baru kita-kita yang lebih muda. Lalu ada juga etika bertamu. Nah, kalau etika bertamu itu kita jangan bertamu terlalu larut di saat orang sudah mau tidur. Atau biasanya kalau muslim itu jangan maghrib. Itu juga penting, kita harus tahu jam-jamnya bertamu. Lalu ada etika berbusana. Berbusana itu kita harus tahu bagaimana kalau kita berbusana saat kuliah, saat ke kantor, saat jalan sama teman-teman, saat kita ke undangan itu juga pun berbeda-beda ya, undangan apa. Kalau undangan makan malam atau undangan ke pengantin itu juga beda. Terus ke pantai atau traveling itu kita harus bisa membedakan dan kita harus tahu jangan sampai saltum atau salah kostum. Etika itu sama dengan moral, yaitu adat, kebiasaan. Sama juga dengan norma. Tapi norma-norma itu ada beberapa ya. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma hukum, ada norma kesopanan, juga ada norma kebiasaan atau habit. Nah, mengenai tata krama itu, kalau tata itu artinya aturan, adat, dan norma-norma. Krama dalam bahasa Jawa itu kromo yang artinya baik. Jadi tata krama itu aturan yang baik yang kita lakukan sesuai dengan lingkungan, budaya, dan daerah masing-masing. Tata krama tiap bangsa, tiap daerah, tiap suku itu beda-beda. Nah, misalnya gini ya, kita di Indonesia ini kalau makan pakai tangan kanan, kalau pakai tangan kiri itu nggak sopan. Sementara kalau di luar ada beberapa negara itu pakai tangan kiri itu nggak apa-apa dan itu hal yang biasa dan itu sopan-sopan aja. Nah, di situ kita harus tahu perbedaannya. Kita harus punya sopan santun yang benar, harus punya pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Bagaimana kita bicara, senyum, dan hormat dengan orang lain. Orang yang punya kedudukan tinggi, pendidikan tinggi juga harus menerapkan etika, tata krama, dan sopan santun. Percuma punya IQ tinggi. Kalau nggak punya etika, nggak punya tata krama, dan nggak punya sopan santun. Kalau kita menerapkan etika, tata krama, dan sopan santun, kita nggak akan bertingkah memalukan. Dan orang-orang akan segan dengan kita. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Dan kita jangan lupa kalau minta bantuan dengan orang lain, bilang kata tolong. Dan setelah itu mengucapkan terima kasih. Untuk apa etika diajarkan dari kecil? Agar kita terbiasa menghargai orang lain. Jangan anggap karena masih kecil jadi belum penting diajarkan tentang etika, tata krama, dan sopan santun. Indonesia ini dikenal dengan sopan santunnya. Tapi sayangnya saat ini masyarakat kita mengalami kemunduran tentang tata krama, etika, dan sopan santun.
kita sebenarnya nggak sadar saat ini kita itu dijajah secara moral. Jadi budaya kita mulai terkikis, yang bikin jadi lupa diri. Orang-orang sekarang itu banyak yang tidak memperhatikan etika. Banyak yang bicara seenaknya, mengkritik seenaknya. Sebenarnya boleh-boleh saja mengkritik, tapi jangan juga mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang kotor. Bagaimana kita bercanda, kita juga harus tahu bercanda yang baik yang tidak menyakiti orang lain. Sekarang ini kan lagi tren prank dan TikTok. Kita bisa lakukan TikTok yang baik dengan berpegang pada etika, tata krama, dan sopan santun. Begitu juga dengan prank. Kalau kita terapkan etika, tata krama, dan sopan santun, pasti kita akan melakukan prank-prank yang lebih bermanfaat. Walaupun tetap iseng dengan orang lain. Kalau iseng itu kan hal yang biasa, karena dari zaman dulu juga ada iseng. Tapi bukan iseng yang nyakiti atau merugikan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat.